Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu berbahagia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, kalau India adalah negara yang memiliki banyak sekali aliran kepercayaan dan ritual-ritual kuno. Mayoritas masyarakat India masih sangat kental meyakini dan melakukan kepercayaan tradisional agama. Di antara kepercayaan-kepercayaan yang ada di India menciptakan berbagai kultus dan juga praktik dalam subdivisi atau subkelompok. Setiap kelompok memiliki kepercayaan ritual dewa yang mengatur cara hidup mereka sendiri. Salah satu dari aliran kepercayaan masyarakat India yaitu adalah Agori. Agori adalah aliran dari agama Hindu yang mengagungkan Dewa Siwa. Kata Agori sendiri baru muncul sekitar abad ke-18. Umumnya, sekte Agori terdiri dari laki-laki yang dianggap mengikuti garis keturunan Dewa Siwa. Sekte Agori adalah sekelompok orang yang tinggal di kota Varanasi, India, yang terletak di sebelah utara dan di sepanjang tepi Sungai Gangga. Tidak seperti sekte-sekte lain yang ada di India yang sangat jelas strukturnya mulai dari pemimpin, aliran dananya, hingga anggota-anggotanya. Sekte Agori sangat tidak terorganisir dikarenakan penganutnya yang tersebar dan tidak terpusat pada tempat tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh ritual-ritual yang sering sekte ini lakukan. Misalnya, penganut Agori percaya bahwa iman mereka akan lebih kuat jika memakan jenazah orang lain. Makanan jenazah. Dalam kepercayaan sekte Agori, jika memakan jenazah akan lebih mendekatkan diri dengan dewa dan mendapat segala kemudahan dalam hidupnya. Mungkin mau coba? Banyak penganut Agori yang tinggal di pinggiran Sungai Gangga dikarenakan banyak keluarga jenazah yang tidak mampu untuk membayar biaya kremasi. Jadi banyaknya keluarga yang membuang jenazah utuh di Sungai Gangga dan akhirnya akan diambil oleh penganut Agori. Makan daging manusia adalah salah satu pengingat bagi suku Agori bahwasanya tidak ada perbedaan antara baik atau buruk, daging manusia atau hewan. Pembedaan seperti itu hanyalah delusi dan jarang memiliki tujuan apapun dalam perkembangan spiritual jiwa manusia. Jenis jenazah yang dimakan oleh masyarakat Agori sangat beragam, mulai dari daging yang masih segar atau mentah sampai yang sudah busuk. Sampai dengan memakan juga abu jenazah yang sudah dikremasi. Namun, ada beberapa bagian tubuh yang tidak bisa dimakan dan akan dijadikan aksesoris atau peralatan ritual. Salah satu contohnya adalah tengkorak yang dijadikan wadah air. Pada saat melakukan ritual, pemimpin sekte Agori akan meminum alkohol dan menghisap ganja. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai tingkat pendekatan dengan dewa dan akan memutus diri dengan dunia. Warna putih pada kulit penganut Agori bukan bedak ataupun tepung ya, melainkan abu jenazah yang telah dikremasi. Menurut penganut Agori, dengan menaburkan abu jenazah ke badan mereka, mereka akan terhindar dari penyakit dan akan dilindungi oleh Dewa Siwa. Selain memakan jenazah dan menabur abu jenazah ke badan mereka, ada juga ritual yang tak kalah penting, yaitu meditasi. Meditasi yang dilakukan oleh penganut Agori bisa dibilang cukup mengerikan. Mereka akan bermeditasi sambil menduduki sebuah mayat. Penganut Agori percaya dengan bermeditasi di atas mayat akan membantu mereka menghadapi rasa takut akan kematian. Dan menurut bahasa Sanskerta, kata Agori berarti tidak menakutkan. Tapi dari semua ritual yang dilakukan oleh penganut sekte Agori berbanding terbalik dengan arti kata Agori itu sendiri. Mulai dari makan jenazah, membaluri abu jenazah ke sekujur tubuh, sampai dengan bermeditasi di atas jenazah. Selain itu, mereka juga tidak pernah menggunakan pakaian yang layak, melainkan hanya menggunakan sejenis celana dalam. Di sini aku sebutin ya beberapa fakta suku Agori. Ada 10 sih kalau nggak salah ya. Kita sebutin dari yang pertama ya. Di sini Agori tidak pernah memotong rambut mereka. Mereka membiarkan rambutnya tumbuh panjang dan tidak akan pernah memotongnya seumur hidupnya.
Dan yang kedua, di sini Dewa Siwa sebagai yang maha sempurna. Agoris percaya bahwa Siwa adalah yang maha kuasa dan itu mutlak. Menurut mereka, apapun yang terjadi di alam semesta ini, semua itu karena Dewa Siwa. Yang ketiga, mempunyai obat untuk semua penyakit. Agoris mengklaim bahwa mereka memiliki obat sendiri untuk penyakit mereka, termasuk penyakit mematikan seperti AIDS dan kanker. Obat-obatan ini disebut minyak manusia yang mereka kumpulkan dari sisa pembakaran mayat. Mau beli? Mau coba? Yang keempat, hidup di cuaca ekstrim, mulai dari tempat bersalju yang dingin hingga gurun pasir yang panas. Agoris diketahui hidup di wilayah di mana tidak ada manusia lain yang mampu bertahan hidup di sana. Yang kelima, tidak malu untuk telanjang. Agoris tidak ragu untuk telanjang dan mereka biasanya hanya menutupi bagian tubuh dengan pakaian minimalis. Kadang-kadang mereka hanya menutupi tubuhnya dengan lumuran abu mayat atau abu jenazah. Yang selanjutnya, mendapat kekuatan dari berhubungan seksual. Agoris percaya berhubungan seks di tengah-tengah mayat dapat memberikan mereka kekuatan khusus. Pada saat bersamaan juga ada suara pukulan drum yang keras diiringi mantra-mantra. Yang ketujuh ya, praktik kanibalisme mereka suka makan bangkai manusia di pemakaman dan mengkonsumsinya langsung. Hal ini diyakini karena memakan mayat manusia bisa memberikan mereka kekuatan dan membawanya lebih dekat dengan Dewa Siwa. Gila. Aku udah stres nih guys. Next ya, yang ke-8, perhiasan dari tengkorak orang mati. Para Agoris tidak butuh emas, berlian. Mereka menganggap kepala tengkorak orang mati lebih berharga dari segalanya. Kepala lu berharga. Yang ke-9 ya, tidak ada kebencian. Mereka percaya orang yang membenci tidak bisa bermeditasi atau mencapai moksa. Dan yang terakhir, abu orang mati sebagai jimat. Bahkan abu orang mati dianggap bisa memberikan kekuatan gaib yang membuat mereka bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Dan sekarang ya, keberadaan penganut Agori yang asli itu udah mulai berkurang banget karena banyaknya masyarakat yang berdandan layaknya penganut Agori untuk menarik minat turis dan mendapatkan uang dari hal tersebut. Padahal penganut Agori yang asli itu tidak tertarik sama sekali dengan uang. Iyalah ya, dia lebih tertarik dengan kepala manusia. Perhiasannya itu tengkorak. Oh my god. Segitu ya rangkuman aku, dan di sini aku pengen menceritakan sedikit aja asal muasal dari suku Agoris ini. Awalnya itu terciptanya itu bagaimana sih bisa tercipta suku yang mengerikan ini gitu kan. Aku kemarin dengar beberapa sumber, jadi nggak beberapa sih, jadi aku mencoba menceritakan satu sumber yang aku dapatkan, tapi itu memang nggak 100% asli, bukan nggak 100% itu nyatanya ya, karena mau bagaimanapun juga kita ini hanyalah informasi aja, jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang aku katakan juga gitu kan. Yang penting kita tahu gitu, oh mungkin inilah sejarahnya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Sumber lain mengatakan bahwa sekte Agori adalah kelompok yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Dalam ceramah yang disampaikan oleh salah satu dai milenial yang akrab disapa Gus Muafik ini, beliau menceritakan tentang sekte penduduk asli tanah Jawa sebelum Islam masuk ke Nusantara. Beliau menuturkan bahwa ritual sekte Agori yang ada di tanah Jawa yang kala itu bernama Bhairawa Tantra, merupakan ritual yang sangat menyeramkan yang bernama Pancamakara Puja atau Malima. Dari hasil ritual yang mengerikan itu, mereka menguasai ilmu pelet, ilmu ngepet, dan juga ilmu santet. Tapi ada juga nih sumber yang mengatakan bahwa suku Agori ini awalnya dari Jawa, dari tanah kita gitu ya. Terus karena ya bisa dibilang kalau misalkan suku ini tuh terlalu mengerikan dalam ritualnya, dan Islam itu juga sudah masuk dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam, akhirnya Agori ini pindahlah ke India
seperti itu sih. Itu nggak bisa sumber ini tuh belum ada 100% valid gitu, tapi aku hanya berbagi informasi aja.